Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hingga saat ini masih memberi kesempatan kepada kita untuk tetap bisa kembali bermajlis bersama di satu tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di satu tempat yang semoga kelak di yaumil qiyamah akan menjadi saksi bagi kita bahwa ketika kita di dunia mempunyai semangat untuk terus mensyiarkan agamanya. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan seseorang menjadi rasul ataupun nabinya. Kebanyakan di antara mereka adalah dari kalangan ad-du'afa, orang-orang yang lemah dalam masalah dunia. Sementara itu Allah Subhanahu wa ta'ala pun menetapkan orang-orang yang kemudian menjadi penghalang bagi dakwah para nabi, dakwah para rasul. Di antara mereka kebanyakan adalah dari kalangan orang-orang yang mempunyai kemapanan dalam perkara dunia. Mereka adalah orang-orang kaya, mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka adalah orang-orang yang mempunyai pangkat dan kekuasaan. Hanya beberapa nabi saja yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditetapkan dari kalangan agniya dan termasuk juga penguasa. Siapakah itu? Itulah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sebagai contohnya. Maka jangan heran ketika Nabi Sulaiman mendakwahkan tauhid, ketika Nabi Sulaiman mendakwahkan Islam, semua makhluk hingga kemudian ikut dengan apa yang diserukan oleh Nabi Sulaiman. Bukan hanya manusia, bahkan dari kalangan bangsa jin pun mereka banyak yang takluk dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena kaya. Kenapa? Karena penguasa. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman mempunyai segala-galanya dalam perkara dunia. Biasanya kalau orang kaya sekali ngomong itu kan langsung didengar. Kalau orang jadi penguasa itu kan sekali merintah langsung pada nurut. Maka itulah sebabnya sangat rugi apabila orang kaya tidak digunakan kekayaannya untuk menolong agama Allah. Sangat rugi apabila orang mempunyai kedudukan, mempunyai kekuasaan, tapi kekuasaannya tidak digunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya menolong agama Allah, justru kemudian ia coba menghalang-halangi tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada dua ibarat bagi orang-orang yang kaya, bagi orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Ketika ia mempunyai kekayaan dan kemudian digunakan untuk menolong agama Allah, maka ia layaknya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ketika ia mempunyai kekuasaan, akan tetapi dengan kekuasaannya itu digunakan untuk mengkriminalkan orang-orang yang menyeru pada jalan Allah, maka ia layaknya Fir'aun.